Pak Ustadz, kita semua tahu ya, kalau ibadah haji itu merupakan panggilan dari Allah yang Maha Kuasa. Lalu doa atau kiat apa sih yang bisa kita lakukan agar kita ini bisa terpanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah haji? Ya, wazin finnasi bil haji. Umumin, kasih tahu kata Allah kepada semua hamba-hambaku di dunia ini. Untuk dia berangkat menunaikan ibadah haji. Nah secara pengumuman, semua udah denger nih. Berarti dari dulu udah dipanggil. Udah dipanggil. Ibaratnya maaf ya, soal vaksin. Ya, satu dunia udah diumumkan oleh WHO bahwa ada vaksin ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, tapi kemudian setelah kita mendengarkan pengumuman haji itu, orang macam-macam meresponnya kan. Ada yang meresponnya biasa-biasa saja. Ada yang meresponnya dengan cara melemahkan diri bahwa itu kan buat yang kaya, itu kan buat yang mampu. Kalau gua kan hidup aja masih begini, makan aja susah. Ini mah pengumuman bukan buat gue. Padahal secara real kadang-kadang yang haji itu maaf ya justru orang-orang dari kampung udah. Iza orang-orang dari kampung petani gitu kan, yang secara finansial jauh di atas rata-rata gitu loh dibandingkan orang-orang kota kemampuannya. Orang kota ini mungkin 90% penuh dengan kemewahan, sementara mereka 90% penuh dengan kesusahan. Tapi kok bisa? Berarti jawabannya bukan semata-mata karena tidak mampu, tapi tidak mau. Kan antara tidak mampu dengan tidak mau ini beda. Tidak mampu, benar-benar dia sudah berupaya, tapi tidak bisa. Tapi kalau tidak mau, biarpun uangnya 100 miliar, ya orang nggak mau. Yang nggak akan daftar, yang nggak akan mulai nabung, yang nggak akan berusaha gimana caranya biar bisa berangkat, yang nggak akan pernah ada doa yang dipanjatkan. Nah maka usaha manusia sebagai bentuk ikhtiar mungkin salah satunya mendaftar dulu aja. Nah setelah daftar kan minimal ada kursi nih yang mau bakal disiapin. Nah soal kursinya nomor berapa? Nah disitulah ada tawakal. Dengan doa kita siapa tahu dipercepat. Kayak misalnya pandemi kemarin banyak orang wafat meninggal dunia padahal dia udah dapat jatah haji udah. Ternyata turun ke anaknya. Anaknya kaget juga gitu. Karena dia ngerasa masih muda biar bapaknya duluan, tapi karena bapaknya meninggal, anaknya ternyata diberangkatkan untuk menggantikan bapaknya. Padahal secara finansial, aduh bapak gue aja puluhan tahun untuk berangkat haji. Gue nggak tahu udah kapan. Nasib berkata lain, bapaknya wafat, dia hanya ngegantiin. Berangkat ternyata. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari Faizah Nahria. Assalamualaikum Ustadz. Suami saya sedang berangkat haji dengan Haji Plus. Saat ingin berangkat, saya diajak untuk ikut. Namun saya menolak. Karena saya tahu penghasilan kami setiap bulan dari bunga utang. Suami saya rentenir. Saya takut Ustadz, terjadi sesuatu saat di sana nanti karena hasil uang nggak benar. Gimana Ustaz? Ya. Maksudnya takut ada sesuatu? Sesuatu di sana. Ntar dibales. Ntar dibales di sana. Perjalanan suci berarti kan segala apa yang bisa mengantarkan ke arah sana kan juga harus suci. Harus suci, ya. Harus baik, harus benar, harus halal, thayyib dan lain sebagainya. Hajinya sah nggak? Ini pertanyaan pertama dulu. Selama dia mengikuti rangkaian aturan main haji, sah. Kalau bicara soal sah. Kan begitu. Tapi diterima nggak? Nah ini perkara lain. Kalau melihat bagaimana ya orang haji pakai duit haram, ada kisahnya tidak diterima. Orang berangkat pakai uang haram atau fasilitas haram, ya hajinya nggak diterima. Kalau bicara sah secara hukum mungkin kewajiban dia sebagai muslim selesai. Tapi kemudian apakah diterima? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan, ya namanya orang berharap, silakan saja. Ini kan hak prerogatifnya Allah. Ya, tapi benar nggak sih apa di sana tuh bakal dibalas apa yang kita lakukan di sini? Soal dibalas atau tidak, ya kembali lagi itu kan tergantung bagaimana rahmatnya Allah. Ada orang diberikan rahmat dengan diingatkan lewat bencana. Ternyata bencana yang dia dapat, aduh duit hilang, aduh ongkos habis, aduh ternyata di sana uang yang disimpan kecurian.
dia sadar gitu udah.